Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Caktukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas pentingnya sekufu, kesetaraan dalam sebuah pernikahan. Kalau kalian membutuhkan penjelasan ini, jangan skip video ini agar kalian paham tentang pentingnya sebuah pernikahan itu dilaksanakan dengan sekufu atau setara dan penuh keserasian. Jadi sekufu itu adalah perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yang artinya pilihlah sebaik-baik tempat untuk sperma kalian dan menikahlah dengan orang yang setara atau sekufu. Itu adalah sebuah himbauan daripada Nabi Muhammad SAW agar kita menikah dengan orang yang setara dengan kita. Lantas, apakah yang dimaksud setara? Dalam hal apa saja kita harus menyetarakan sebuah pernikahan? Jadi kita harus pahami bahwa kesetaraan itu ada dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek harta. Kita harus menikah dengan orang yang hartanya selevel dengan kita. Bukan berarti selevel atau setara itu harus sama persis, tidak. Tetapi jangan sampai terlalu berbeda. Perbedaan terlalu mencolok. Yang satu hartanya 1 triliun dan yang satu tidak punya rumah. Itu sangat mencolok. Jadi umpama itu tidak terlampau jauh hartanya, itu tidak masalah. Dan itu akan baik dalam menjalin hubungan keluarga atau dalam hubungan rumah tangga. Namun ketika harta itu terlalu mencolok, itu akan mengakibatkan suatu keretakan dalam sebuah keluarga. Sebagai contoh seperti ini. Kalau laki-laki kaya dapat perempuan yang tidak mampu, dalam rumah tangga nanti itu akan terjadi gesekan-gesekan yang mungkin akan mengakibatkan keretakan dalam keluarga. Biasanya laki-laki yang kaya itu akan lebih sulit diatur daripada laki-laki yang tidak kaya, karena dia akan merasa dia punya uang, dia bisa melakukan segalanya. Bahkan dia bisa mencari wanita yang lebih daripada istri yang dimilikannya saat ini. Sehingga itulah yang terjadi apabila laki-laki yang dinikahi oleh seorang wanita itu terlampau kaya. Terus bagaimana kalau yang kaya itu adalah perempuan? Bila yang kaya perempuan, itu akan mengakibatkan laki-laki itu hilang harga diri. Seperti contoh, ada seorang wanita yang bekerja dengan gaji yang di atas gaji suaminya. Maka sebagai laki-laki dia akan merasa tertekan, dia akan merasa malu, dan harga diri seorang laki-laki akan hilang. Dan itu juga akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga kemarin ada kasus yang sempat viral, karena istri penghasilannya lebih tinggi daripada suami, suami akan merasa tertekan, dia malu, dan akhirnya dia membunuh istrinya. Dan itu jangan sampai terjadi. Sehingga dalam hal harta, kita usahakan semampu kita untuk mencari pasangan yang selevel hartanya dengan kita. Kalau kita terlalu mencari yang lebih tinggi, ada konsekuensi setelah pernikahan yang akan kita dapatkan. Dan kalau kita tidak mau itu terjadi, maka kita harus perhatikan baik-baik sekufu selevel dengan harta yang dimiliki oleh pasangan kita. Aspek yang kedua adalah aspek rupa. Yang pertama tadi tentang harta, sekarang adalah tentang rupa. Jadi rupa pun harus setara. Tidak boleh jomplang, yang laki-laki terlalu jelek, yang perempuan terlalu cantik, atau sebaliknya. Karena apabila laki-laki itu terlalu jelek dan mendapatkan perempuan yang terlalu cantik, itu akan menimbulkan sesuatu masalah di kemudian hari. Boleh jadi teman-temannya atau keluarganya akan memberi masukan atau saran atau bahkan cemoohan. Kamu cantik, bojomu kok rupanya kayak ngono. Itu akan terjadi. Kita nggak berpikir sampai saat itu ketika belum menikah. Kita hanya merasa bahwa cintanya tulus dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menjadi keluarga, itu akan terjadi. Dan juga banyak yang komentar pastinya ketika rupa kita tidak sepadan, jomplang sebelah, entah yang cantik wanitanya atau yang ganteng prianya, dan satunya jelek. Itu akan menimbulkan perspektif yang jelek kepada kita. Mesti orang ini dukun, mesti orang ini ada maunya. Kok secantik itu mau dengan laki-laki yang jelek?
atau yang lebih tua. Pasti ada maunya, ada maksud di dalam pernikahan itu, bukan murni karena cinta. Jadi kesetaraan dalam rupa itu juga penting ketika kita hendak melangsungkan pernikahan. Dan juga agar tidak timbul perspektif-perspektif, anggapan-anggapan negatif dari tetangga dan keluarga kita. Aspek yang ketiga adalah aspek budaya. Kalau kita mencari pasangan, diusahakan dengan semaksimal mungkin kita mencari pasangan yang sebudaya. Jangan sampai kita mencari yang budayanya terlalu berbeda. Contoh kecil, masalah masak. Ketika budaya itu tidak setara atau tidak sama, tidak serasi dengan budaya kita. Masalah masak. Orang Jawa mendapatkan orang Padang. Orang Bojonegoro yang notabene masakannya itu gurih, enak, mendapatkan orang Padang yang notabene masakannya lebih cenderung asin dan pedas. Nah, karena masalah masakan saja dalam sebuah keluarga itu akan menjadi gesekan. Karena apa? Karena laki-laki mungkin saja tidak suka dengan masakan perempuannya. Karena dia tidak suka secara tidak langsung, dia akan memilih makan di luar. Dan karena dia makan di luar, istrinya akan merasa tidak enak. Istrinya akan merasa marah. Sudah dimasak, no, tapi gak dipangan. Bukan karena salah masakannya, tetapi memang selera yang berbeda. Itu hanya masalah masak, dan masih ada banyak sekali masalah-masalah yang lain. Sehingga kalau kita bisa mengusahakan sebelum terjadinya sebuah pernikahan, sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita harus mencari yang tepat. Diusahakan yang sebudaya agar kita tidak sulit untuk mengkolaborasikan, kita tidak kesulitan dalam menserasikan antara pemikiran kedua belah pihak. Aspek yang keempat. Yang keempat adalah aspek keagamaan. Selain daripada 3 aspek yang telah saya sebutkan tadi, ada aspek keagamaan. Kenapa agama itu penting untuk menjalin hubungan rumah tangga, untuk menjalin berlangsungnya hubungan rumah tangga? Karena kalau kita tidak setara, tidak serasi dalam agama, yang satu Islam, yang satu non-Islam, itu akan menimbulkan suatu kesenjangan dalam sebuah keluarga. Karena hari rayanya berbeda, hari baiknya berbeda, pandangannya tentang agama juga akan berbeda. Dan ini akan menimbulkan suatu konflik yang kecil-kecil dan kemungkinan akan menjadi besar. Dan nanti anak-anaknya pun akan kebingungan milih agama bapaknya atau agama ibunya. Karena tidak serasi antara agama bapak dan agama ibu. Sehingga Islam pun melarang kalau orang Islam menikah dengan non-Muslim. Agar apa? Ya karena akan banyak masalah yang terjadi ketika orang itu menikah tidak seagama. Yang seagama saja banyak masalah, banyak tujuan yang berbeda, apalagi ketika kita menikah dengan tidak seagama. Itu adalah 4 aspek sekufu yang harus kita pahami dan harus kita perhatikan sebelum kita melangsungkan sebuah pernikahan. Karena apa? Tujuan pernikahan itu baik, jangan sampai karena kesalahan kita dalam menentukan pasangan menjadikan pernikahan itu sebagai bencana, sebagai masalah dalam kehidupan kita. Memang sekufu itu tidak wajib, tetapi alangkah baiknya kalau kita tidak egois, kalau kita bisa melihat dengan seksama, dengan hati yang baik, yang tulus terhadap kesetaraan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup rumah tangga. Sobat Cak Tukin yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya sekufu. Semoga kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.